Wah, layernya cantik banget. Hai semuanya, kembali lagi bersama Rara. Kali ini saya akan share resep bolen pisang coklat keju. Bolen ini hasilnya cantik berlayar walaupun tanpa korvet. Simak videonya sampai habis dan jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe dan aktifkan tanda lonceng agar teman-teman tahu setiap video baru dari Rara. Terima kasih. Pertama-tama siapkan bahannya. Di sini saya sudah siapkan pisang yang sudah saya potong-potong. Saya pakai pisang raja. Boleh pakai pisang apa saja, yang penting manis dan matang. Siapkan bahan A. Di sini ada 100 gram tepung protein tinggi. Saya pakai merek Cakra Kembar. Dan 75 gram mentega atau margarin. Di sini saya pakai Royal Palmia. Lalu siapkan juga bahan B. Di sini ada 200 gram tepung protein tinggi. Saya juga pakai Cakra Kembar. 75 gram margarin atau mentega. Saya pakai Royal Palmia. 2 sendok makan gula pasir halus. Saya pakai gula pasir yang di blender. Sejumput garam sekitar 1/4 sendok teh dan 70 ml air. Kita siapkan juga isiannya. Di sini ada di sisi yang saya sudah potong kecil-kecil dan keju cheddar yang saya potong membentuk balok. Juga bisa pakai meses atau sesuai selera. Sekian untuk bahan-bahannya, kita lanjut ke cara pembuatan. Pertama-tama kita masak dulu pisangnya. Ini pisangnya saya mau goreng dengan sedikit margarin. Bisa dikukus atau dipanggang, itu tergantung selera masing-masing. Kita lelehkan dulu sekitar 2 sendok makan margarin. Kemudian masukkan pisang. Lalu kita goreng pisangnya sampai agak kecoklatan dan matang. Nah, jika sudah seperti ini akan kita angkat, kemudian tiriskan dan sisihkan. Siapkan wadah, kemudian kita masukkan bahan A, yaitu tepung terigu protein tinggi, dan juga margarin atau mentega. Lalu ini kita aduk, kita campur dengan tangan saja sampai dia tercampur rata dan membentuk gumpalan seperti ini. Jika sudah tercampur rata seperti ini kita sisihkan dulu. Kita akan simpan di dalam kulkas sekitar 15 menit. Kita bungkus dengan plastik seperti ini agar tidak kering. Nah, seperti ini kita simpan dulu di dalam kulkas sekitar 15 menit. Siapkan wadah, kita akan campur bahan B. Campur semua bahan kecuali air. Kita ulanin bahan dengan tangan, kita campur seperti ini. Sampai membentuk butir-butir kecil seperti ini. Masukkan air sedikit demi sedikit secara bertahap sambil diaduk.
sampai adonan kalis seperti ini. Nah, kalau sudah begini, ini kita sisihkan dulu. Adonan B juga akan kita simpan di dalam kulkas. Kita bungkus dulu dengan plastik seperti ini agar tidak kering. Kita simpan di dalam kulkas sekitar 15 menit. Nah, ini yang bahan A tadi setelah 15 menit kita simpan di dalam kulkas. Ini akan kita potong-potong, kita bagi menjadi 16 bagian. Ini bisa dipotong dikira-kira atau bisa ditimbang. Ini saya timbang beratnya biar sama, sekitar 10 sampai 11 gram. Nah, seperti ini lalu kita pulung dan kita sisihkan. Bisa juga dibagi menjadi 20 bagian. Tentunya hasilnya nanti akan lebih kecil. Itu tergantung selera masing-masing. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Jika semua sudah selesai dipulung, ini kita sisihkan dulu. Kita tutup dengan plastik agar tidak kering. Lalu kita ambil bahan B setelah 15 menit kita diamkan di dalam kulkas. Ini juga saya akan timbang atau boleh juga dipotong-potong kira-kira. Beratnya saya timbang sekitar 22 sampai 23 gram. Lalu ini juga kita pulung dan kita sisihkan. Dan lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Dan jika sudah, ini kita sisihkan dulu, tutup dengan plastik agar tidak kering. Ambil bahan B, kemudian kita pipihkan dengan rolling pin. Adonannya memang agak lengket ya teman-teman, tapi tidak apa-apa, pelan-pelan saja. Jika bahan B sudah dipipihkan, kemudian ambil bahan A, taruh di bagian atasnya, kemudian pipihkan. Kemudian dilipat seperti amplop. Nah, kita balik, kemudian kita pipihkan lagi. Lalu dilipat lagi seperti amplop, lalu pipihkan lagi. Gerakan ini bisa dilakukan 2 kali atau 3 kali. Ini saya lakukan 2 kali saja. Lalu lipat kembali seperti amplop. Lalu letakkan di atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Ini saya pakai loyang 20 x 20 cm. Lakukan hal yang sama sampai adonan semua habis.
Jika sudah, kemudian ambil satu bagian, kemudian kita pipihkan, akan kita beri isian di dalamnya. Saya akan beri pisang yang sudah kita masak tadi, kita potong, kita belah tengahnya tapi tidak putus. Nah, seperti ini. Tambahkan isian di dalamnya. Ini saya isi dengan keju balok yang saya sudah potong-potong, dan juga di sisi yang sudah saya cincang halus. Bisa juga menggunakan meses atau meses saja dengan pisang, atau keju saja dengan pisang. Itu sesuai dengan selera masing-masing. Jika sudah, bagian pinggirnya bisa kita tipiskan agar nanti bawahnya tidak terlalu tebal. Lalu lipat adonan sampai menutupi isian seperti ini. Bagian pinggirnya bisa kita tipiskan lagi. Lalu tata pada loyang yang sudah kita lapisi dengan margarin atau mentega. Lakukan hal yang sama sampai adonan habis. Jika adonan sudah habis semua, ini akan saya diamkan dulu sekitar 15 menit. Tutup dengan serbet besi. Saya mau siapkan bahan olesannya. Di sini ada 1 butir kuning telur dan 1 sendok teh susu kental manis putih. Ini kita aduk rata seperti ini. Nah, ini setelah 15 menit saya diamkan, kemudian saya mau olesi dengan bahan olesan. Kita olesi secukupnya dengan bahan olesan yang sudah kita buat tadi. Jika sudah, kemudian kita beri topping di atasnya. Ini saya isi dengan meses dan juga keju. Ini memang sengaja saya tidak kasih jarak dalam menaruh agar nanti mengembangnya itu naik dan bagian pinggirnya itu lembut. Tapi kalau teman-teman mau kasih jarak juga boleh. Jika sudah, ini akan kita oven di suhu 170 derajat, api atas bawah selama 30 menit atau sesuaikan dengan oven masing-masing. Jangan lupa untuk memanaskan oven sekitar 15 menit sebelum digunakan. Nah, ini dia bolen pisangnya sudah matang setelah 30 menit saya oven. Nah, ini tampilannya cantik banget. Kita lihat di dalamnya. Di dalamnya cantik banget, berlayar walaupun tidak pakai korvet. Nah, ini rasanya enak banget. Ketika panas dia akan garing di bagian luar dan lembut di bagian dalam. Tapi jika sudah dingin seperti ini akan lembut di luar dan dalam. Ini rasanya enak, manisnya pas. Ini recommended banget untuk teman-teman coba. Ini enak banget, beneran. Nah, ini pokoknya recommended banget. Sekian resep bolen pisang coklat keju dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan selamat mencoba. Bye-bye.